Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di materi momen gaya atau torsi. Nah, materi ini termasuk dalam dinamika rotasi kelas 11 ya. Nah, torsi itu apa sih sebenarnya? Nah, torsi itu adalah suatu besaran yang membuat benda bergerak rotasi atau bergerak melingkar. Nah, kalau ada suatu batang yang porosnya di ujung dengan panjang R, lalu di ujung lainnya ada si F gaya, maka batang tersebut akan memiliki torsi sebesar tau. Jadi nanti di sini ada F, kemudian di sini ada poros. Poros itu adalah bagian benda yang diam, panjangnya R. Nah, ketika misalkan F-nya ke bawah dan porosnya ini di sini, maka si benda atau batang tersebut akan memutar seperti ini. Artinya arahnya searah dengan putaran jarum jam. Gitu kan? Nah, untuk menghitung besarnya torsi itu bisa didapatkan dengan cara seperti ini. Bahwa besarnya tau sama dengan F dikali R, yang mana F itu adalah gaya dan R adalah panjang lengan yang dihitung dari poros sampai titik gayanya, itu adalah R-nya. Gitu kan? Nah, lalu ada syaratnya nih, bahwa untuk menghitung torsi, syaratnya bahwa besarnya gaya itu harus tegak lurus terhadap lengan. Jadi gaya F harus tegak lurus terhadap lengan, atau si R ini harus tegak lurus atau berbentuk siku-siku. Itu kan. Nah, lalu tadi kan ini F-nya ke bawah dengan poros di sebelah kiri. Dia akan membentuk putaran searah jarum jam. Kalau misalkan di sini ada suatu batang, kemudian sini porosnya, lalu F-nya ditarik ke atas sebesar F, maka dia akan memutar begini kan, atau berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, karena ada yang searah lalu ada yang berlawanan arah, berarti untuk memudahkan penghitungan kita butuh yang namanya positif sama negatif. Kenapa seperti itu? Karena berhubungan dengan yang namanya si F gaya, yang mana gaya ini termasuk besaran vektor. Maka momen gaya atau si torsi ini juga merupakan besaran vektor. Maka kita bikin catatan aja. Secara umum, torsi itu bernilai positif ketika searah putaran jarum jam, bernilai negatif ketika berlawanan arah putaran jarum jam. Oke. Untuk lebih mudah kita bisa masuk ke contoh soal berikut ini. Pertama, suatu batang AB dengan panjang 100 cm dikenai gaya di titik P seperti pada gambar. Berapakah torsinya atau momen gayanya? Bisa kita hitung di sini. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu nih, apakah udah tegak lurus atau belum. Si A, ini A, gayanya si A terhadap lengan, berarti ini udah tegak lurus, gitu kan? Si B juga sudah tegak lurus. Berarti kalau sudah tegak lurus tinggal kita hitung. Berarti torsinya si A itu adalah F dikali R. F-nya 20. R-nya berapa? R-nya adalah dari titik poros, berarti dari P sampai titik gaya, yaitu A. Berarti dari sini sampai sini. Kalau panjang seluruhnya adalah 100 cm dan ini P ke B adalah 25 cm, berarti ini adalah 75 cm. Kalau kita ubah dalam meter, maka 75 cm jadinya 0,75 atau jadi 3/4 meter. Berarti ini dikali 3/4. Coret-coret, berarti ini tinggal 5 kali 3, 15 Newton meter. Itu kan. Nah, lalu kita tentukan arahnya. Porosnya di P, F-nya ke atas, maka ini akan memutar seperti ini. Mutarnya berarti ke sini ya. Begini. Berarti ini jadinya searah putaran jarum jam. Berarti bernilai positif. Jadi positif di sini menunjukkan bahwa dia searah dengan putaran jarum jam. Oke, sekarang hitung yang B-nya. Berarti torsi B
itu akan sama dengan F dikali R. F-nya berapa? F-nya si B adalah 10. R-nya berapa? 25 cm. Kalau kita ubah ke dalam meter, berarti 0,25 cm. 0,25 meter ya. Berarti kalau jadi meter, jadinya 1/4 meter. Coret-coret, berarti ini tinggal 2,5 Newton meter. Kita lihat di sini, F ini kan ke atas ya, porosnya di sini, maka dia muternya ke sini dong. Nah, gitu kan. Berarti ini arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Berarti bernilai negatif. Gitu. Sudah? Pertanyaannya adalah momen gaya yang bekerja pada batang. Nanti kita bisa hitung seperti ini. Berarti sigma torsinya atau jumlah torsi yang terjadi dalam batang tersebut adalah torsinya si A ditambah torsinya si B. Torsinya si A adalah 15 Nm ditambah ini bernilai minus 2,5 Nm. 15 kurangi 2,5 tinggal 12,5 Nm. Kita lihat hasilnya positif kan ini ya. Ini kan berada positif. Nah, kalau positif artinya kemana? Iya betul, searah dengan putaran jarum jam. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 2. Suatu batang AB panjangnya 2 meter, porosnya di A, dan membentuk sudut 60 derajat seperti pada gambar. Berapakah momen gayanya? Oke, kita cek. Ini batangnya dengan si gaya itu kan tidak tegak lurus ya. Ada sudut 60 derajat. Maka kita bisa urai secara vektor dulu. Karena bentuk gayanya ke bawah seperti ini, berarti kalau kita urai ada arah gaya yang ke bawah sama ke kiri ya. Gitu. Ini adalah FY, ini adalah Fx. Nah, tadi syarat untuk menghitung torsi adalah bahwa besarnya F dengan lengan itu harus tegak lurus. Berarti yang tegak lurus terhadap lengan itu adalah si FY. Betul kan ya? Tuh, berarti besarnya torsi sama dengan FY dikali R. FY-nya, nah ini kan 60, berarti ini 30 derajat. Karena kalau suku-suku 90 derajat kan. Karena yang kita cari adalah di sampingnya sudut atau yang berhimpit terhadap sudut, maka pakainya cos. Berarti F cos 30 dikali R. Kita bisa hitung, masukin angkanya F-nya 12. Cos 30 adalah setengah akar 3. Dikali R-nya adalah 2. Coret-coret ini habis 12 akar 3. 12 akar 3 Newton meter, ya kan? Searah jarum jam atau berlawanan, kita cek porosnya di A, gaya ke bawah, berarti dia muternya ke sini ya. Jawabannya yang betul, A ya, searah jarum jam. Gimana? Lanjut kita ke contoh berikutnya. Satu batang PGR panjangnya 4 meter. F1, F2, F3 nya sama dengan 20 Newton. Sekarang yang ditanya besar momen gaya di titik Q. Berarti Q sebagai porosnya ya. Berarti ini poros di titik Q. Ini poros. PG itu 1 meter. Kalau total panjangnya 4 meter, berarti dari Q ke R adalah berarti 3 meter. Oke? Ini masing-masing gayanya 20 Newton. Ini 20 Newton.
ini 20 Newton, dan ini juga 20 Newton. Oke, kita lanjut. Besar momen gaya titik Q, berarti kayak tadi ya, kita hitung 1, 1. Torsi 1, ini udah tegak lurus. Gitu. Berarti besarnya torsi 1 sama dengan F1 dikali R-nya. F1-nya adalah 20, R-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 20 Newton meter. Porosnya di sini. Berarti arah putarannya ke sini ya. Gitu. Berarti berlawanan arah putaran jarum jam. Berarti nilainya negatif. Lalu yang kedua, torsi 2-nya. Torsi 2 sama dengan F2 ke sana. Ini kan berarti kalau kita urai ada gaya ke atas, ada gaya ke kiri. Berarti ini adalah FY, ini adalah FX. Nah, karena yang kita tegak lurusnya berarti di FY-nya ya. Berarti sini FY dikali R. Kita lihat di sini, si gaya 2 itu tepat di poros. Berarti dia nggak punya jarak dong. Berarti R-nya 0 dong. Berarti FY dikali 0 berapa? Iya, betul. Berarti dia nilainya 0. Karena gayanya ada tepat di poros. Lanjut ke yang torsi 3-nya. Torsi 3, tadi kita juga urai. Caranya ke kanan atas, maka urai ke kanan dan ke atas. Gitu kan? Gitu. Berarti ini adalah Fx, ini adalah Fy. Karena tegak lurus, berarti 90 derajat yang ini, berarti 150 itu kan ini. Berarti ini 60 derajat ya. Gitu. Berarti pakainya yang Fy ya, karena tegak lurus terhadap si. Maka ini adalah Fy dikali R. Karena Fy berhimpit terhadap sudut 60, maka pakai cos. Maka di sini F cos 60 dikali R. F-nya adalah 20, cos 60 setengah, R-nya adalah 3. Coret-coret, berarti tinggal 10, berarti sama dengan 30 Newton meter. Arahnya gimana? Arahnya ke sini ya, porosnya di sini. Berarti muternya ke sini. Gitu kan? Berarti ini juga berlawanan arah jarum jam dong. Berarti ini juga negatif. Maka untuk menghitung besarnya torsi total adalah sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 sama dengan min 20 ditambah 0 ditambah minus 30 sama dengan min 50 Newton meter. Karena ini minus 50 berarti artinya berlawanan arah putaran jarum jam. Berarti yang D. Oke, kiranya begitu tentang momen gaya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.